南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagataya Arhate Samya Sambuddhaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci dan Maha Sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung, para bodhisattva, para arahat, para dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Baru saja kalian melaksanakan censo pendiksaan Samanera Samaneri dan Atasila. Sebenarnya Samanera Samaneri itu untuk bertapa. Atasila itu untuk upasaka, upasika yang berkeluarga. Saya usaha menjelaskan sedikit tentang keadaan dunia. Katanya dan senante, artinya kita bisa lahir sebagai manusia itu adalah karunia yang berkah, pahala yang besar. Kalau enggak, sulit untuk mendengar ajaran Buddha atau Dharma. Fofanan benar. Kalau udah bisa lahir sebagai manusia, kemudian dapat mendengarkan Dharma, ajaran Buddha, kita terciu lah. Terciu itu artinya tertolong. Di dalam pengemarahan kita yang panjang, lahir, kemudian tua, sakit dan mati, kemudian lahir lagi seperti matahari gitu. Di ufuk timur dia lahir, kemudian senja di barat dia tenggelam. Orang bilang dia mati, padahal dia nggak mati loh. Matahari itu berputar. Besok pagi dia akan lahir kembali. Jadi kalian mesti sadar, nggak ada kematian sebenarnya. Yang ada proses kelahiran dan kematian. Seperti matahari gitu. Saya menjelaskan tentang 3 proses atau batin
dari semua manusia. Yang pertama itu disebut Chen Sang Xin, batin yang mulai berkembang. Kalau dia nggak berkembang berarti dia ke bawah, ke alam Dugati. Kalau dia keluar dari alam Dugati, berarti dia di alam baik, alam manusia. Katanya di dalam pengembaraan kita itu air mata kita itu lebih banyak dari 4 samudra kalau dikumpulkan, karena penderitaan di dalam kehidupan itu tidak terbatas. Sang Buddha menjelaskan katanya ada 84.000 penderitaan di kehidupan. Maka dia buka resep 48.000 punya pintu Dharma supaya jangan menderita lah. Kita tahu kalau di alam manusia adalah alam dewa, itu namanya batinnya batin yang berkembang. Dia itu punya tujuan, manusia dan dewa ya. Manusia itu dari Pancasila, dewa itu dari Dasa Kusala. Itu nggak kekal. Batin dia yang dia harapkan itu sehat lahir batinnya. Kedua, usianya panjang. Ketiga, rezekinya itu murah. Yang dia harapkan kalau dia berkeluarga, keluarganya bahagia, nggak perang. Biasa perang di keluarga itu namanya neraka. Kalau damai di keluarga itu namanya sorga. Jadi perang di batin manusia itu nggak bisa selesai selamanya. Dia mengharap lahir batinnya sehat, usianya panjang, keluarganya bisa bahagia, nggak perang. Kalau meninggal, dia bisa terbang ke sorga, jadi dewa. Itu namanya batin dewa dan manusia. Nggak kekal. Selalu berputar di dalam kelahiran dan kematian. Batin yang kedua itu namanya batin pertapa. Pertapa itu batinnya, dia melihat dengan jelas bahwa semua keadaan di dunia itu tidak kekal. Kedua, tidak ada ego di sana. Ketiga, semua bentuk di dalam kehidupan ini adalah duka. Lahir, tua, sakit, mati. Ditinggal sama orang yang kita cintai, berkumpul sama orang yang kita benci. Apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Kalau tercapai juga bosan. Keempat, semua lahir batin kita kalau dia jadi satu, itu penderitaan. Maka dia mau jadi sramana. Ini batin kedua, ini namanya batin sramana. Batin yang pertama itu disebut batin upasaka upasika atau batin manusia dan dewa. Batin pertapa itu disebut culi sing. Culi, dia meninggalkan kemelekatan duniawi. Seperti Pangeran Siddhartha. Dia melihat lahir, tua, sakit, mati. Melihat pertapa. Satu jalan untuk mencapai pembebasan harus bertapa. Jadi sramana. Maka dia keluar dari istana. Mencari rahasia kelahiran, tua, sakit, mati. Bagaimana menyelesaikan
penderitaan duka di alam kehidupan ini. Itu adalah batin Sramana yang kedua, namanya Cu Li Xing. Nah, setelah dia mencapai pembebasan lahir batinnya, dukanya udah habis, nafsunya udah padam, dia menjadi pertapa yang benar-benar pertapa, bukan palsu punya pertapa kayak kalian gitu ya. Kalian itu masih palsu punya pertapa. Yang benar-benar punya pertapa, ya, dia harus lahir batinnya itu lepas. Seperti Buddha. Kemudian setelah dia mencapai penerangan sempurna 49 tahun, dia bekerja tanpa pamrih. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. 49 tahun setelah itu selesai. Dia sebagai guru, kemudian parinibbana di Kusinara. Itulah batin para Sramana, para pertapa yang mau menyelesaikan duka, mau mencapai kebahagiaan lahir batin. Itu adalah batin yang kedua, atau disebut bertapa Sramana, atau kalian sekarang belajar jadi Sramanera, Sramaneri, itu batin yang kedua. Dia tahu, dia tahu bahwa kehidupan nggak ada yang kekal, kemudian nggak ada ego di sana. Isi dari kehidupan itu adalah penderitaan, walaupun ada kebahagiaan, cuman di luar, hensau, sedikit. Nah, batin yang ketiga itu disebut batin bodhi. Setelah dia mencapai pembebasan pribadinya, itu bodhi atau batin bodhi, namanya Puti Sing, batin bodhi. Dia melihat berapa penderitaannya kelahiran dan kematian itu. Katanya, air mata di dalam kelahiran kematian itu lebih banyak dari 4 samudera. Tulang belulang kita, kalau ditumpuk lebih tinggi dari gunung Himalaya. Itulah disebut kelahiran dan kematian. Sen sen sisi. Lahir, tua, sakit, dan meninggal. Dia akan lahir kembali. Wujudnya habis, tapi batinnya tetap hidup. Nanti ke alam dewa, ke alam manusia, ke alam asura, ke bawah. Kalau lebih parah, karmanya buruk, ke bawah dia. Ke alam neraka, ke alam Petra, ke alam binatang. Itu disebut dugati, itu paling cilaka punya alam. Nggak bisa mendengarkan dharma, apalagi mau melaksanakan praktek dharma. Sulit sekali. Jadi batinnya itu kemudian dia mau menyempurnakan batinnya, maka disebut batin bodhi atau bodhicitta. Dia melihat penderitaan begitu, dia sendiri terjun lagi ke bawah untuk menolong alam samsara itu. Jadi dia melaksanakan dana, sila, santi, wirya, dayana, kemudian prasnya untuk menjadi lilin, penerang di dalam kehidupan itu, melaksanakan jalan bodhisattva untuk mencapai kesempurnaan Anuttara Samya Sambodhi. Itu namanya batin bodhisattva. Berjuang berapa lama? Katanya 3 Mahasamkhya Kalpa. Itu Santa Osentiji. Itu 3 miliar tahun. Kalau di dalam hitung dalam waktu, baru mencapai kesempurnaan lahir dan batinnya, menjadi
guru agung menjadi mencapai Anuttara Sama Sambodhi. Itu 3 batin yang dimiliki oleh manusia. Pertama, batin manusia dan dewa. Kedua, batin Sramana atau batin pertama itu Samanera Samaneri. Kemudian batin biku bikuni. Yang ketiga baru batin bodhisattva, disebut Puthishing. Yang kedua itu Chulishing. Yang ketiga namanya Puthishing atau batin bodhisattva. Batin yang telah sadar. Jadi mengorbankan jiwa raganya untuk makhluk lain. Sebelum makhluk di alam kehidupan itu terbebas dari penderitaan, dia belum mau pensiun. Dia selalu berjuang untuk menolong, mengorbankan jiwa raganya untuk makhluk lain. Itu namanya bodhisattva atau batin bodhi. 3 batin kalian mesti perhatikan itu. Apa sih batin? Batin itu Wedana, Samja, Samskara, Winyana. Itu namanya batin. Kalau badan atau raga itu namanya rupa. Disebut tanah, raga ya. Tanah, angin, api, udara. Itu disebut raga. Kesatuan itu bisa menjadi raga. Kalau batin itu Wedana, Samja, Samskara, Winyana. 4 juga itu. Itu namanya batin. Dia kalau bersatu dia disebut Pancaskanda. Pancaskanda itu nggak kekal. Karena dia lahir kemudian musnah. Harus berjuang untuk menyeberangkan dia dari alam samsara. Itu tujuannya Sramanera, Sramaneri atau biku bikuni dan para bodhisattva. Tujuannya jangan sampai ke bawah, mesti naik ke atas. Itu adalah lahir batin dari manusia dewa, arahat, prateka, dan mahabodhisattva sampai mencapai Anuttara Sama Sambodhi. Kalian ngerti nggak? Yang saya jelaskan nggak ngerti ya? Bisa ngerti nggak? Oke, yang kedua, saya mau jelaskan tentang bertapa. Bertapa itu disebut Sramana. Memadamkan penderitaan untuk menuju kebahagiaan. Itu Sramana namanya. Samen. Sramana dulu di zaman Sang Buddha itu banyak, ada 96 nama Sramana. Chiu Seliu Chung. Karmanya beda-beda semua. Jadi saya menjelaskan tentang Sramana yang benar. Sramana yang pertama itu disebut Sramana yang lahir batinnya tenggelam. Lahirnya nggak keluar, batinnya juga nggak keluar. Dia tenggelam di dalam lumpur. Itu namanya lahir batinnya yang tidak bertapa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu disebut raganya atau badan jasmaninya itu bertapa. Tapi batinnya enggak. Batinnya masih nguber cinta, nguber harta, nguber tata. Bagaimana untuk mencapai duniawi yang palsu itu. Tertipu dia. Badannya jadi Sramana. Tapi batinnya cari duniawi. Itu disebut Sramana yang kedua. Yang tadi lebih parah dari yang pertama. Nah, lahir batinnya sama sekali nggak jadi nggak Sramana. Yang kedua itu badannya atau raganya itu jadi Sramana.
tapi batinnya masih pikirin duniawi. Bagaimana untuk mencapai keduniawian, mencapai banyak harta, banyak cinta, banyak tata, kalau bisa jadi presiden dan penguasa sorga, jadi cakrawati, raja alam semesta itu. Ya, dia itu batinnya nggak bertapa, nggak jadi sramana. Walaupun kepalanya dibabat habis cukur, tapi batinnya berbulu. Ya. Jadi kenapa kita mesti cukur itu badannya? Itu cuma simbol. Sebenarnya yang paling penting itu batinnya itu dicukur, jangan sampai ada rumput di sana, racun di batinnya itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, ada orang badannya nggak jadi pertapa, nggak jadi sramana. Badannya loh, tapi batinnya itu dia mau mati-matian, seperti kayak Pangeran Siddhartha gitu, mau keluar dari lumpur. Batinnya bersih, tapi badan atau raganya atau badan jasmaninya itu masih di dunia, tapi batinnya udah keluar dari dunia. Itu yang ketiga, sramana itu, pertapa. Itu yang ketiga. Yang keempat, benar-benar lahir batinnya itu sramana. Melaksanakan sila samadhi dan prasnya, memadamkan loba, dosa dan moha. Itu namanya betul-betul sramana. Jadi lahirnya atau raganya juga bertapa jadi sramana, batinnya juga bertapa jadi sramana. Benar-benar tujuannya untuk mencapai pembebasan itu. Jadi kalian mesti mengerti, daripada tenggelam di alam samsara, lebih baik yang kedua itu. Walaupun badannya menjadi sramana, tapi batinnya enggak. Tapi masih mending dari yang pertama tadi. Yang ketiga itu, dia punya badan nggak bertapa, jadi orang biasa, kayak upasaka upasika gitu. Tapi batinnya selalu dekat Buddha, Dharma, dan Sangha. Dia pasti hidupnya nggak begitu menderita. Separuh penderitaan itu sudah lenyap. Kalau benar-benar punya sramana bertapa, itu mesti lahir batinnya itu. Raganya bertapa, pakai jubah. Batinnya juga bertapa, belajar kepada Buddha, belajar Dharma untuk mencapai. Soalnya Dharma itu obat. Jangan ekstrim, jangan terlalu. Kalau kita makan obat terlalu overdosis itu bahaya. Jadi racun dia. Dharma bisa jadi racun kalau kelebihan. Juga nggak boleh nggak mengerti apa itu Dharma. Dharma itu pertama, kamu mesti ngerti ada sebab, ada kondisi, pasti ada akibat. Itu Dharma artinya. Ada lahir, pasti ada mati. Itu Dharma namanya. Kalau kamu bisa mengerti itu, di dalam kehidupan enggak boleh kita meninggalkan Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha itu dokter, Dharma itu obat, Sangha itu perawat. Kalau ada tiga itu, penyakit apapun di dalam kehidupan bisa sembuh. Sayangnya sulit sekali menemukan permata itu. Maka kalian mesti merasa bahagia telah lahir sebagai manusia, kemudian bisa jadi sramanera, jadi sramaneri. Henan, sulit sekali. Dan yang paling penting sebenarnya, semua itu
di dunia nggak ada yang kekal. Pasti berlalu. Lahir, kemudian tua, kemudian sakit, kemudian meninggal. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa lawan. Jadi kita mesti melatih diri supaya penderitaan itu bisa kita ketahui dan bisa rela ikhlas untuk menyelesaikannya. Itu. Jadi tadi saya udah terangin 3 batin manusia dan makhluk hidup. Kemudian saya menjelaskan tentang bertapa. Kenapa bertapa? Karena dia mengetahui bahwa dunia itu nggak ada yang bisa dipegang. Harus dilepas. Kalau dia pegang, makin kenceng dia, makin menderita. Saya menjelaskan lagi. Semua masalah di dalam kehidupan itu, langkah pertama kita menghadapi masalah itu pertama harus hadapi. Kalau tahu kita mahaprasnya mau kuliah, kita mesti kuliah yang benar. Itu namanya mientui, hadapi. Yang kedua, sudah hadapi, kemudian harus terima. Jangan kita sia-siakan. Jeso namanya. Menerima yang udah ada, mesti terima. Yang ketiga, itu harus maintenance. Atau kalian kalau mahaprasnya itu kuliah yang benar. Jangan ngejar ijazah, tapi ngejar dharma, ngejar kebenaran yang bisa menyelesaikan masalah kita di dalam kelahiran dan kematian. Itu yang paling penting. Kemudian setelah selesai itu kamu mengerti bahwa dunia itu nggak kekal, nggak ada ego di sana, namanya anatta itu, anatman. Kemudian nirwana yang kita capai itu sebenarnya adalah lahir kita sehat, batin kita damai. Itu namanya nirwana. Itu tujuan kita semua. Murid Buddha bertapa. Tujuannya itu. Jangan menyiksa diri. Udah gitu jangan memanjakan diri. Ada 5 jalan ke neraka. Yang pertama itu harta. Kedua, cinta atau seksual. Yang ketiga, jabatan. Yang keempat, makan. Kelima, tidur. Itu adalah jalur ke neraka kalau kamu nggak bisa mengaturnya. Tapi kita ketahui bahwa 5 jalur itu kalau kita nggak mau terima, berarti kita juga nggak bisa hidup. Kita harus ada harta, harus kalau berkeluarga itu kehidupan di keluarga itu harus melaksanakan hubungan seksual. Yang ketiga, jabatan, mesti pegang jabatan, tapi jangan mengejar jabatan. Keempat itu makan. Penyakit kita itu semua dari makanan. Yang kedua, yang pertama dari pikiran. Ketiga, itu dari lingkungan. Kalau lingkungannya bersih, makanannya benar, pikirannya tidak loba, dosa dan moha, sombong, iri hati, itu berarti kesehatan lahir batin kita bisa terjaga. Jadi harus perhatikan itu. Makanan, lingkungan, pikiran. Kalau mau berhasil harus perhatikan itu. Semua kegagalan kehidupan itu dari sana dia datang sumbernya.